Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam anak-anak. Hari ini kita akan bahas, video kita kali ini kita akan bahas tentang latihan asesmen akhir semester 1 yang kemarin telah berlalu. Ini sebagai bahan untuk kalian belajar saja di rumah untuk menyongsong tes kompetensi akademik yang akan dilaksanakan nantinya. Semoga bisa menjadi referensi tambahan. Oke, kita mulai dari nomor 1. Vinces dan Kiran berbelanja di toko buku murah. Vinces membeli, ini Vinces ya, Vinces membeli 2 buku tulis dan 3 pena dengan membayar 19.000. Sedangkan Kiran membeli 3 buku tulis dan 2 pena dengan harga 21.000. Harga sebuah buku tulis adalah, oke, kita perhatikan. Di sini kita misalkan B itu adalah untuk buku dan P itu adalah untuk pena. Maka persamaan ini kita bisa tulis Vinces dia membeli 2 buku 2B tambah 3 pena 3P sama dengan seharga Rp19.000. Nah, persamaan untuk Kiran itu seperti ini. Dia membeli 3 buku 3B tambah 2 pena berarti 2P, harganya adalah Rp21.000. Nah, selanjutnya sebelum kita mengeliminasi salah satu, kita perhatikan dulu pertanyaan yang dimaksud harga sebuah buku tulis. Karena kita ingin mencari buku, maka kita korbankan P untuk mendapatkan B, gitu ya. Jadi kita pengalinya korbankannya adalah P. Kita pengali di atas ini berarti 2 dan di sini 3 supaya ketemu ya di 6P. Oke, kita mulai. 2 dikali 2 sama dengan 4B ditambah 3 dikali 2 sama dengan 6P sama dengan 19 dikali 2 38 ya, Rp38.000. Lanjut di persamaan berikut di bawah. 3 dikali 3 sama dengan 9B tambah 2 dikali 3 sama dengan 6P sama dengan 21 dikali 3 sama dengan 63. Nah, di sini kita sudah dapat 6P berarti kita bisa coret manja. Sisa 4B kurang 9B sama dengan 5B ya, sama dengan negatif 5B, sama dengan 38 kurang 63 ya, 38.000 kurang 63.000 sama dengan Rp25.000. Ini negatif ya, negatif. Nah, supaya sisi kiri ini kita bisa coret manja ya, coret manja negatif, di sini juga negatif, berarti tinggal 5B sama dengan Rp25.000. Maka harga satu buku tulis saja itu sama dengan Rp25.000 dibagi 5. Harganya sama dengan Rp5.000. Jawaban yang benar adalah C. Ya anak-anak, selanjutnya kita ke soal nomor 2. Oke. Nah, di sini anak-anak seperti yang telah guru jelaskan, kalau menghadapi soal seperti ini kalian cukup memperhatikan di mana titiknya ya, di mana titik penyelesaiannya. Oke, kita lihat di diagram kartesius ini, titik ini terletak di X sama dengan 1, berarti X sama dengan 1 dan Y sama dengan 3, berarti Y sama dengan 3. Nah, jika menghadapi soal seperti ini anak-anak, cukup kalian uji coba langsung saja ke semua persamaan ini, opsi ini. Nah, kita mulai dari yang pertama dulu, A. A itu Y sama dengan X tambah 2. Persamaan yang pertama nih. Kita ganti dengan Y ini sama dengan 3, kita cek ya. 3 apakah betul didapat dari 1, X kan sama dengan 1 tambah 2. Dan pernyataan ini adalah benar. Nah, berarti semua yang mengandung persamaan Y sama dengan X tambah 2 itu adalah benar, yaitu A benar, B juga kemungkinan benar. Yang ini sudah pasti salah. Ini sudah pasti salah ya. Nah, sekarang berikutnya kita perhatikan ke ini. Nah, tinggal ada 2 opsi nih, A dan B ini. Sekarang kita cek lagi untuk yang A. Apakah 4X tambah 4Y sama dengan 16. Kita cek 4, masukkan X sama dengan 1 tadi, 4 kali 1 tambah 4 dikali Y sama dengan 3. Oke, 4 kali 1 sama dengan 4 tambah 4 kali 3 12 ya, dan ternyata 16 sama dengan di atas ya. Maka pernyataan yang benar dari opsi ini adalah A.
Oke anak-anak, kita selanjutnya ke soal nomor 3 dan ini sangat mudah sekali ya. Jumlah umur ayah Rapki dan Rapki adalah 50 tahun. Oke, kita anggap A itu adalah untuk ayah dan R itu untuk Rapki ya. Nah, seperti itu. Jadi persamaannya kita bisa tulis jumlah umur ayah Rapki dan Rapki. Berarti ayah ditambah Rapki itu sama dengan 50 tahun. Yang kedua, selisih umur keduanya adalah 26 tahun. Berarti ayah kurang Rapki. Ingat ya, selisih itu artinya kurang ya. Nah, itu sama dengan 26. Selanjutnya kita tinggal coret manja yaitu di A. Maaf, kita perhatikan. Langsung saja kita perhatikan soalnya di sini umur ayah Rapki. Jadi hanya ditanya ayah Rapki. Berarti jangan coret manja di A, kita coret manja Rapki supaya bisa menemukan nilai ayah ya, nilai A. Jadi di sini karena di sini adalah positif, di sini negatif, di sini supaya bisa dicoret manja harus jadi positif. Ingat ya, harus jadi positif. Nah, sehingga soal tadi berarti menjadi A tambah A sama dengan 2A. Ini sudah coret manja selesai. Dan ini tadi tambah ya, 50 tambah 26 sama dengan 50 tambah 26 sama dengan 76. Maka umur ayah saja adalah 76 dibagi 2 sama dengan 38. Jawabannya adalah C. Ya anak-anak, kita lanjutkan ke soal nomor 4. Oke. Farah membeli 3 mika pisang coklat dan 2 gelas Artades. Oke, kita misalkan pisang coklat itu dengan P. Ini adalah pisang coklat ya. Itu adalah P dan 2 gelas Artades. Artades itu A untuk Artades ya. Oke, sehingga persamaan ini akan menjadi Farah itu dia sama dengan 3P tambah 2A sama dengan 17.000 rupiah. Lanjut, dia persamaannya akan menjadi 2P tambah 4A sama dengan 14.000 rupiah. Oke, seperti ini ya. Lanjut, sekarang anak-anak perhatikan apa yang telah Pak Guru ajarkan, bahwa jika kalian coret manja di A maka akan mendapatkan P, dan jika coret manja di P maka akan mendapatkan A. Di sini di soalnya itu dicari harga 4 mika pisang coklat dan 5 gelas Artades, sehingga tidak ada cara lain lagi selain kita mencari harga satuan dari masing-masing, baik itu pisang coklat maupun Artades. Oke, selanjutnya kita pengali. Kita korbankan dulu misalnya di P ya. Berarti di sini dikali dengan 2, di bawah dikali dengan 3. Oke. 3 dikali 2 sama dengan 6P. Lanjut 2 dikali 2 sama dengan 4A. Dan 17 dikali 2 sama dengan 34.000 rupiah. Kita lanjutkan persamaan di bawah. 2 dikali 3 sama dengan 6P. Ditambah 4 dikali 3 sama dengan 12A. Sama dengan 14 dikali 3 adalah 42. Oke, selanjutnya kita coret manja di P. Ini kan sudah selesai 6P coret manja. Lanjut, sisa 4 kurang 12 sama dengan negatif 8A. Sama dengan di sini 34.000 kurang 42 berarti negatif 8.000. Nah, hilangkan aja tuh coret manja aja tanda negatifnya. Jadi tinggal 8A sama dengan 8.000. Maka 1 gelas Artades atau A saja itu sama dengan 8.000 dibagi 8. 8 ini kita turunkan ya, sama dengan 1.000 rupiah. Oke, sekarang kita sudah dapat Artades sama dengan 1.000 rupiah. Selanjutnya kita masukkan ke salah satu persamaan sembarang apapun itu, misalnya kita taruh di DEA ya. DEA itu adalah 2P tambah 4A sama dengan 14.000. Kita masukkan apa? Persamaan yang tadi, nilai Artades ke persamaan dia. Jadi 2P tambah 4 dikali A, Artades adalah 1.000 rupiah, sama dengan 14.000 rupiah. Maka 2P sama dengan 14.000 rupiah dikurang 4 kali 1.000, 4.000. Berarti
2P sama dengan 14.000 kurang 4.000, 10.000 rupiah. Berarti P saja sama dengan 10.000 rupiah dibagi 2 sama dengan 5.000 rupiah. Sekarang kita sudah dapat P sama dengan 5.000 rupiah. Pertanyaannya, berapa harga 4 mika pisang coklat dan 5 gelas Altades? Berarti 4 mika pisang coklat berarti 4 dikali P ditambah 5 gelas Altades, 5 dikali A, seperti itu ya. Sama dengan berapa ini? Nah, kita masukkan saja nilai yang kita telah temukan. 4 dikali pisang coklat harganya 5.000 ditambah 5 dikali Altades harganya 1.000 rupiah. 4 kali 5 20.000 ditambah 5.000 kali 1.000, 5 kali 1.000 sama dengan 5.000. Hasilnya adalah 25.000 rupiah. Jawaban yang benar adalah B. Oke anak-anak, selanjutnya kita ke soal nomor 5. 2 garis berpotongan di 3 dan 2. Ini maksudnya apa? Ini maksudnya adalah nilai X sama dengan 3 dan nilai Y sama dengan 2. Nah, jika sudah seperti ini, mendapati soal-soal seperti ini, seperti yang Pak Guru sampaikan, biar cepat, kalian uji saja ke A atau B atau C atau D. Nah, di sini Pak Guru ujinya ke D ya. Y sama dengan negatif 2X tambah 8. Dan ada 2 persamaan ini. Y sama dengan X kurang 1. Oke. Kita cek Y-nya itu adalah 2. Apakah benar didapatkan dari negatif 2 dikali X-nya sama dengan 3 tambah 8. Kita cek. Negatif kali positif sama dengan negatif, 2 kali 3 sama dengan 6 tambah 8. Iya, ini hasilnya adalah 2. Negatif 6 tambah 8 hasilnya 2 ya, benar. Sekarang kita cek yang satu ini. Y sama dengan X kurang 1. Y-nya tadi adalah 2. Apakah benar didapatkan dari X sama dengan 3 dikurang 1? Iya, jawaban ini adalah benar. Jadi opsi yang benar adalah D. Oke, selanjutnya kita ke soal nomor 6 anak-anak. Ini juga sangat mudah. Perhatikan dalam suatu ujian skor benar itu diberi skor 4 ya. Kalau benar didapat 4. Kalau salah itu didapat sama dengan negatif 1, dan jika tidak dijawab itu 0. Nah, sekarang perhatikan seorang siswa menjawab dia benar 25 soal. Terus 5 salah. Salahnya ada 5. Jika seluruh soal bernilai 40, maka skor yang diperoleh siswa tersebut adalah, nah di sini baru diketahui benar dan salah yang telah dijelaskan di soal. Berarti kita kurang soal yang belum dijawab atau tidak dijawab. Yaitu didapat dari jumlah seluruh soal 40 dikurang yang benar itu berapa dan yang salah itu berapa. Jadi soal yang tidak dijawab adalah 40 dikurang 25 soal benar dan 5 soal salah. Jawabannya adalah 5. Nah, tidak jawab itu berarti ada 5 soal. Sekarang kita pisahkan dia. Benar itu sama dengan 25 dikali 4. Karena skor benar adalah 4. Lanjut, salah itu adalah 5 soal dikali, ya kalau salah negatif 1 ya, dikali negatif 1 gitu ya. Dan tidak dijawab itu adalah 5. Kalau tidak dijawab maka diberi skor 0, berarti kali 0. Selanjutnya sama dengan 25 dikali 4 100. Terus yang ini 5 kali negatif 1 sama dengan negatif 5, dan 5 kali 0 sama dengan 0. Jawabannya 100 kurang 5 95. A. Oke anak-anak, kita lanjut ke soal nomor 7, masih tentang SPLDV. Hanya saja di sini nilai satuannya sudah diperoleh. Ingat anak-anak, hal yang paling penting dalam matematika adalah kalian bisa mencerna cerita dari soal matematika menjadi model matematika. Itu aja ya. Nah, kita mulai dari cerita yang ini. Harga satu buah pasta gigi lebih murah dari tisu. Oke, kita misalkan pasta gigi itu sama dengan P. P itu untuk pasta gigi. Nah, lanjut, dan tisu itu berarti kita misalkan T, berarti T itu sama dengan tisu. Selanjutnya kita perhatikan
harga satu buah pasta gigi lebih murah dari 1.500 dari harga tisu. Berarti harga pasta gigi itu P, dia sama dengan harga tisu kurang 1.500 rupiah. Karena dia lebih murah 1.500 ya. Jadi begitu penulisannya. Dan harga 3 kotak pasta gigi 3P ditambah 4 kotak tisu, berarti 4T itu sama dengan 55.000 rupiah. Nah, seperti itu. Nah, di sini anak-anak, karena nilai P sudah ditemukan, itu sama dengan tisu kurang 1.500, tinggal kita masukkan saja ke persamaan yang ini. Kita misalkan ini adalah persamaan 2 dan ini adalah persamaan 1. Jadi tinggal kita masukkan persamaan 1 ke persamaan 2. Seperti itu aja. Lalu kita tinggal tulis 3P tambah, ya 3P ini kita langsung ganti ya. Gantikan aja langsung supaya jangan lama lagi. Oke. Jadi 3P itu adalah pasta gigi itu sama dengan tisu atau T kurang 1.500 tutup kurung. Kan begitu ya? Nilai P ini kita ganti dengan tisu kurang 1.500 ya. T itu untuk tisu. Terus lanjut tambah 4T. 4T itu sama dengan 55.000 rupiah. Nah, lanjut kita kerjakan ini dulu. 3 kali T sama dengan 3T. Tambah kali kurang sama dengan kurang. 3 kali 1.500 sama dengan 4.500. Tambah 4T sama dengan 55.000 rupiah. Lanjut kita tulis ini 4.000, kita kumpulkan ya yang T sendiri. Jadi ini Pak Guru hapus dulu. Kita kumpulkan yang sama-sama, yaitu 3T ditambah 4T. Itu yang ini ya, 3T ditambah 4T sama dengan 55.000 rupiah. Yang negatif 4.500 pindah ke sebelah kanan menjadi positif, berarti positif 4.500. 3T tambah 4T sama dengan 7T, dan 55.000 tambah 4.500 sama dengan 59.500. Maka T saja atau harga satu kotak tisu saja itu 59.500 dibagi 7, hasilnya adalah 8.500. Nah, di sini ditanya harga 5 kotak tisu. Oke, maka harga 5 kotak tisu sama dengan 5 dikali 8.500. 42.500. Jawabannya adalah D. Oke anak-anak, selanjutnya nomor 8, dan ini juga sangat mudah sekali ya diketahui. X dan Y ini adalah penyelesaian dari sistem persamaan linear, yaitu X tambah Y ini sama dengan 10 dan X kurang Y sama dengan 2. Oke. Persamaan ini tinggal kita mau coret manja yang mana ya. Di sini Bapak Guru coret manja X saja ya untuk mendapatkan nilai Y. Berarti di sini menjadi, nah ini berarti tambah ya, tambah, maaf, ini berarti kurang, ini tetap kurang. Lalu kita akan dapat 2Y sama dengan 10 kurang 8, 2 sama dengan 8, maka Y sama dengan 8 dibagi 2, Y sama dengan 4. Oke, kita sudah dapat Y sama dengan 4. Kita masukkan ke salah satu persamaan ini, misalnya X kurang Y sama dengan 2, maka X sama dengan X ya, X kurang 4 sama dengan 2. X sama dengan 2 ditambah 4 sama dengan 6. Berarti kita dapat Y sama dengan 4 dan X sama dengan 6. Selanjutnya persamaannya adalah tentukan nilai 2X tambah 3Y. Maka 2 dikali X nya itu 6
tambah 3 dikali Y-nya sama dengan 4, sama dengan ini 2 dikali 6 12, tambah 3 kali 4 itu 12, hasilnya 24. Jawabannya adalah C. Oke anak-anak, selanjutnya kita ke soal nomor 9. Harga sepasang sepatu 2 kali harga sepasang sendal. Oke, kita misalnya sepatu itu adalah SP ya, sepatu, dan ini sepatu ya, SP untuk sepatu, dan sendal itu kita misalkan SN itu untuk sendal ya. Lanjut, harga sepasang sepatu 2 kali harga sepasang sendal, berarti satu buah sepatu SP itu sama dengan 2 kali satu buah sendal. Jadi pesannya seperti itu ya, 2 kali SN. Lanjut, Sandi membeli 2 pasang sepatu. Sandi dia beli 2 pasang sepatu, berarti 2 SP ditambah dengan 3 pasang sendal, 3 SN, itu harganya sama dengan 420.000. Oke, 420.000 rupiah. Lanjut, jika Elton membeli 3 pasang sepatu, ini pertanyaannya. Oke, selanjutnya kita dari persamaan ini kita cari dulu berapa nilai dari masing-masing sepatu maupun sendal. Nah, sekarang perhatikan, sepatu sudah dapat nilainya itu 2 kali sendal. Berarti kita masukkan nilai sepatu nih ya. Oke, persamaan ini kita anggap ke persamaan 1, dan ini kita anggap persamaan 2. Sama seperti soal sebelumnya, kita masukkan 2 SP. SP ini kita hapus saja. Kita hapus SP ini dengan nilai 2 sendal, karena S1 SP itu sama saja dengan 2 sendal. Berarti kita tulis di sini 2 SN ya, 2 SN seperti itu ya, sama dengan tambah 3 kali SN sama dengan 420.000 rupiah. Di sini perhatikan 2 kali 2 sama dengan 4 SN ditambah 3 SN, 3 SN sama dengan 420.000 rupiah. Nah, 4 ditambah 3 ya, itu sama dengan 7 SN sama dengan 420.000 rupiah. Maka 1 SN atau 1 sendal saja itu sama dengan 420.000 rupiah dibagi 7 yang ini. Nah, itu hasilnya sama dengan 60.000 rupiah. Jadi satu sendal harganya 60.000 rupiah. Sekarang sepatu. Nah, satu sepatu itu kan sama dengan 2 kali harga sendal. Jadi satu sepatu sama dengan 2 kali harga sendal 60.000 rupiah. Sama dengan 2 kali 60.000 adalah 120.000 rupiah. Oke, selanjutnya kita ditanya Elton membeli 3 sepatu SP ditambah 2 sendal 2 SN. Bayar berapa dia? Maka 2 dikali harga sepatu 120.000 rupiah ditambah 2 dikali, oh maaf, tadi dia beli 3 sepatu. Nah, 3 sepatu berarti 3 dikali harga sepatu ditambah 2 kali harga sendal. Sendalnya harganya 60.000 rupiah. Sama dengan ini 360 ditambah 2 kali 60 120. Sama dengan 480.000 rupiah. Jawabannya adalah C. Oke anak-anak, selanjutnya kita ke soal nomor 10. Selisih uang adik dan uang kakak itu 10.000. 2 kali uang kakak ditambah uang adik berjumlah 80.000 rupiah. Jumlah uang mereka adalah, nah anak-anak, untuk soal nomor 10 ini Pak Guru perjelas dulu ya, melengkapi soal ini. Nah, ini asumsinya adalah, asumsi daripada soal ini untuk menemukan jawabannya adalah uang kakak itu dia lebih besar daripada uang adik, sehingga selisih yang dimaksudkan adalah
antara uang kakak dan uang adik, atau uang adik dan uang kakak itu adalah kakak kurang adik. Seperti ini ya. Nah, kalau kalian memakai asumsi bahwa uang adik lebih besar daripada uang kakak, sehingga kalian jadikan selisihnya adalah A kurang K, nanti tidak ditemukan jawabannya ya. Tidak ada jawabannya. Nah, baik, kita memilih asumsi yang pertama, yaitu uang kakak haruslah lebih besar daripada uang adik, sehingga selisih uang adik dan uang kakak itu adalah ditulis dalam model matematika kakak kurang adik sama dengan Rp10.000. Lanjut, berikutnya ini kita sederhanakan lagi ya, maka uang kakak bisa menjadi Rp10.000 ditambah uang adik. Kita sudah temukan persamaan satu. Lanjut menuju ke model matematika yang kedua. 2 kali uang kakak itu ditambah uang adik sama dengan Rp80.000. Nah, selanjutnya ini kita jadikan dia sebagai persamaan kedua. Kita masukkan persamaan yang pertama tadi ke persamaan kedua, sehingga kita dapat 2 kali uang kakak. Ini dia. Kita ganti dengan 10.000 ditambah A. Persamaan satu tadi nih ya. Tambah A sama dengan Rp80.000. Lanjut, kita lakukan operasinya. 2 kali 10 sama dengan Rp20.000 ditambah 2 dikali A sama dengan 2A tambah A sama dengan Rp80.000. Selanjutnya kita pisahkan yang variabelnya sama, yang variabelnya sama, yaitu 2A tambah A sama dengan 3A sama dengan Rp80.000. Ini 20.000 kita pindahkan ke sebelah kanan menjadi negatif atau kurang Rp20.000. Maka 3A sama dengan 80 kurang 20 sama dengan Rp60.000. A saja, maka A saja sama dengan Rp60.000 dibagi 3 sama dengan Rp20.000. Ini uang adik. Uang adik Rp20.000 ya. Selanjutnya uang kakak. Kita tinggal masukkan ke salah satu persamaan ini. Kita pakai saja kakak itu sama dengan 10.000 ditambah uang adik. Maka uang kakak sama dengan 10.000 ditambah uang adik yang tadi telah kita temukan 20.000. Hasilnya kakak sama dengan Rp30.000. Selanjutnya kita perhatikan pertanyaannya, jumlah uang mereka. Berarti uang kakak 30.000 ditambah uang adik 20.000, hasilnya adalah Rp50.000. Jawabannya A. Oke anak-anak, untuk nomor 11 dan seterusnya ada di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.